Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan selalu dalam perlindungannya, perlindungan Sang Pencipta alam semesta raya ini dengan segala isinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih untuk uji validitas dan reliabilitas, baik dengan cara yang sederhana ya maupun dengan cara menggunakan CFA ya. Untuk memperjelas, maka Anda perlu mempersiapkan modul yang sudah dibagikan atau yang belum memiliki bisa menghubungi admin ya. Baik, yang pertama adalah kita menggunakan teknik yang paling sederhana, yaitu teknik analisis validitas reliabilitas dengan menggunakan Pearson Correlation Product Moment dan Alpha Cronbach ya. Nah, kita siapkan SPSS datanya ya. Filenya juga bisa Anda dapatkan ya. Nah, file ini ya, ini adalah indikator-indikator ya, atau pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini adalah total dari pertanyaan SW ini ya, total pertanyaan dari SW ini. Kemudian untuk HB ini juga ada 4 pertanyaan. Kemudian SB ini ada 3 pertanyaan. Nah, untuk teman-teman semua, definisinya ini bisa dibaca di dalam buku ya, atau untuk teman-teman yang lain di seluruh Indonesia, ini hanya ilustrasi saja ya. Yang penting Anda tahu bahwa ini adalah total SW atau total indikator pertanyaan hasil jawaban dari responden. Nah, kalau ini belum ada totalnya, ini kita bisa selipkan ya, kita total juga supaya bisa dihitung uji validitasnya. Nah, ini kita variabel name-nya kita ganti dulu. Misalnya ini juga namanya THB ya, biar sama dengan di sini. Lalu yang di sini TSW ya. Nah, seperti ini. Kalau belum bisa, ini diberi space ya. Ini di del, diberi space. Nah, kita kasih tempatnya dulu supaya mudah ya. Nah, ini TSB ya, TSB. Ada yang sama, dia nggak mau. Ini desimalnya 0 saja ya. Ini luasannya 5 saja, biar nggak terlalu luas, biar rapi ya. Nah, baik, sudah seperti ini nilainya kosong. Kita tambahkan ya, HB1 sampai HB4. Caranya transform, compute ya. Ini kita kasih nama supaya nanti hasilnya di sini THB ya. Huruf kecil nggak apa-apa, kita coba ya. Terus rumusnya ya, HB1 kemudian plus HB2 plus HB3 plus HB4 ya, udah jadi. Oke, change existing variable iya. Kenapa? Karena numpuk ya, menumpukin nama variabel yang sudah ada ini ya. Tapi kalau Anda nggak membuat ini, dia hasilnya akan di sini ya. Nah, kita kan inginnya nyelip di sini, maka dia tanya apakah mau menumpuk ya atau merubah variabel yang sudah ada. Oke ya, nanti kita lihat hasilnya. Ini adalah sintak execute-nya ya. Nah, sudah ya, masuk sini THB. Nah, lakukan hal yang sama untuk TSB ya. Nah, ini kita ganti TSB. Lalu di sini untuk menghemat ya, SB diganti aja. Nah, ini kan sama itu. Yang ini tidak usah karena SB4 tidak ada. Ya, oke. Sama ya. Change existing variable. Oke. Ya, kita keluarkan. Ya, udah masuk. Nah, data yang sudah lengkap ini ya, indikator dan skornya ya.
maka kita akan uji satu-satu ketiga variabel ini ya. Caranya analyze, correlate, bivariate ya. Jadi memang untuk mencari validitas dengan menggunakan person correlation product moment ini caranya sama dengan mencari korelasi biasa ya. Nah, ini kita masukkan ya. Nah, semua dimasukkan semua sama totalnya dengan totalnya TSW ya. Nah, langsung aja oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sintaknya boleh dihapus ya. Nanti kalau di copy di Word biar tidak menghabiskan space ya. Nah, saudara-saudara semua, jadi ini adalah correlation metricnya ya. Jadi Anda membaca yang di atas angka 1 dengan di bawah angka 1 itu sama. Ya, yang penting kita itu mencari nilai person correlation product moment untuk indikator 1. Ini 9,22. Ini untuk indikator 2 0,883. Ini SW3, SW4 ya. Membaca ke sini juga boleh. Ini SW1. Ini besarnya sama ini. Ya, ini besarnya sama. Nah, ini besarnya sama. Nah, dikatakan valid itu jika nilai korelasinya ada bintang 2 atau ada bintang 1. Bintang 2 tentu saja lebih bagus ya, karena signifikannya ada pada alfa 1% ya, atau 99% dapat dipercaya, 1% error. Nah, kalau bintang 1 itu nanti correlation is significant at the 0.05 ya. Nah, itu masih signifikan. Jadi secara cepat ya, asal ada tanda bintang 2 atau bintang 1 pada nilai person correlation pada indikator ya, maka itu kita katakan valid ya. Atau bisa juga jika dia mempunyai korelasi tinggi ya, misalnya 0,6 ke atas ya, nah, itu bisa dikatakan valid ya, karena nilai korelasinya tinggi ya. Atau dibandingkan dengan R tabel ya, jika nilai person correlation indikator 1 ini di atas nilai R tabel itu juga valid. Jadi ada 3 cara membaca. Nah, sekarang Anda berlatih sendiri untuk yang variabel yang kedua ya. Silahkan berlatih sendiri ya. Ini dikeluarkan ya, kemudian dimasukkan ya. Ini dipilih HB1 sampai THB pilih. Nah, silahkan ya dicoba sendiri. Nah, kemudian langkah yang kedua pasangan dari validitas adalah reliabilitas ya. Kita anggap Anda sudah melakukan yang ke 3 variabel. Nah, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas untuk variabel yang pertama, yaitu variabel SW ya. Caranya analyze, kemudian scale, reliability analysis ya. Masukkan seluruh indikator tapi tidak menggunakan skor ya. Masukkan, kemudian Anda mau memilih metode apa ya. Misalnya di sini alpha Cronbach ya. Kemudian tampilan yang lengkap, item dan scale boleh Anda klik ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa ya. Yang penting nanti muncul Cronbach alpha-nya. Nah, ini yang kita baca adalah nilai Cronbach alpha ya. Nilai Cronbach alpha sama dengan 0,935 ya. Kalau di atas 0,6 berarti ini juga bagus ya, atau reliable ya. Untuk definisi validitas dan reliabilitas bisa ditengok di dalam buku apa definisinya. Di sini khusus untuk praktek ya. Baik, Anda ulang untuk variabel berikutnya ya. Scale, reliability analysis ya. Kemudian ini Anda jangan di reset ya, biar hemat perintah ya. Dikembalikan aja, lalu HB1 sampai HB4 dimasukkan ya. Karena Anda tidak reset maka ini masih terisi ya. Tinggal oke aja. Nah, 0,929 juga. Nah, selesai sudah untuk teknik yang sederhana ya. Ini nanti Anda bisa ikuti kalau lupa, tapi menyimak video saya kira lebih efektif. Mungkin buku itu hanya untuk
mengingat-ingat ini ya, bagaimana cara membaca. Ini kita tadi sudah reliability ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita menggunakan teknik faktor analysis ya, pengujian validitas yang paling tangguh ya, ini dengan menggunakan CFA ini. Nah, silahkan nanti dibaca teorinya, ada penurut-urutannya seperti ini ya. Urut-urutannya seperti ini di halaman 32. Nah, baik, kita langsung masuk ke data ya. Hasil yang tadi kita mau Anda copy di dalam Word juga bisa ya. Edit select all, edit copy object. Nah, kemudian Anda buka MS Word ya. Anda buka MS Word, kemudian Anda paste di sana. Nah, tinggal diedit ya. Tinggal diedit. Nah, ini saya buang saja karena sudah disimpan di Word ya. Nah, data-data yang pertama yang sudah kita olah dengan metode 1, kita gunakan untuk mengolah metode 2 ya, metode CFA. Caranya analyze, data reduction, kemudian faktor ya. Lalu ini kita kembalikan ya. Kita kembalikan asalnya seperti ini. Itu adalah hasil dari saya mencoba ya sebelum membuat rekaman ini. Nah, ini kita masukkan ya. Jangan pakai skor ya, jangan pakai skor. Skornya ditinggal saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita atur ya deskriptifnya. Saya ulang ya. Saya ulang. SW1 sampai SW4, HB1 sampai HB4, kemudian SB1 sampai SB3. Kita atur deskriptifnya. Anda aktifkan anti-image dan KMO and Bartlett test of sphericity ya. Ini Anda aktifkan dua ini, anti-image dan KMO-nya, Kaiser Meyer Olkin ya singkatannya. Continue. Kemudian extraction Anda klik scree plot nanti supaya kita bisa melihat grafiknya ya, berapa faktor yang muncul. Kemudian untuk rotationnya Anda klik varimark ya. Ya itu saja varimark, kemudian continue. Untuk skor ini boleh Anda aktifkan, boleh tidak ya. Coba kita aktifkan saja. Continue. Nah, setelah selesai ya kita oke saja. Nah, selesai. Ya, kita tinggal mengartikan ya, tinggal mengartikan. Ini boleh kita hapus lagi. Ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tabel yang pertama yaitu tabel KMO and Bartlett test ya, di mana Kaiser Meyer Olkin atau KMO measure of sampling adequacy ini dihasilkan 0,628 ya. Jadi tabel output KMO ini berguna untuk mengetahui kelayakan suatu indikator apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak ya. Nah, caranya dengan melihat KMO MSA ya, saya singkat ya, dengan kalau nilainya itu 0,628 berarti kan lebih besar nih daripada 0,5 ya, nilai kritisnya 0,5 ya. Maka berarti ya analisis faktor dalam penelitian ini ya, atau menggunakan indikator-indikator tersebut itu dapat dilanjutkan ya, karena sudah memenuhi persyaratan di atas 0,5 ya, atau nilai signifikansinya signifikan ya, nilai signifikan Bartlettnya ini nilainya 1050 ya, signifikansinya 0,00, berarti ini signifikan di bawah 0,05 atau ini di atas 0,5, berarti boleh diteruskan untuk menggunakan analisis faktor. Nah, kemudian tabel yang kedua ini tabel anti image ya, tabel anti image. Nah, fungsi dari anti image matrix ini berguna untuk mengetahui dan menentukan indikator mana saja yang layak
pakai dalam analisis faktor. Ya, perhatikan bagian anti-image correlation yang di bawah ini ya. Pada tabel tersebut ada kode huruf A ini ya. A itu maksudnya adalah yang di sini ya. MSA ya. Kita tarik ke bawah ya, tarik ke bawah ini namanya metrik ya, sama seperti yang di atas tadi. Ya, yang metode 1 kan metrik ya. Cuma di sini 111 ya, kalau di sini enggak. Ya. Nah, ini huruf A ini inilah yang kita baca. Ya, inilah yang kita baca, ini sampai ke sini. Ini terakhir, ya, naik ke atas. Nah, dengan nilai-nilai tersebut kita amati ya bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis faktor adalah jika nilai MSA di atas setengah. Ya, ini kita lihat 0,6, 0,7, 0,568 ini mepet, 0,57 naik dikit, 0,6, 0,6, 0,678, 0,563. Nah, ini tidak ada yang di bawah 0,5 ya. Nah, tidak ada yang di bawah 0,5. Maka kita bisa berikan kesimpulan bahwa semua indikator layak ya untuk dilakukan analisis faktor. Nah, bagaimana jika ada yang tidak mencapai 0,5? Nah, kalau tidak mencapai 0,5, mana indikator yang tidak mencapai tersebut, ya itu kita keluarkan dan kita uji ulang ya. Kalau menguji ulang, ya indikator yang kita pakai itu dikeluarkan dulu. Nanti dilihat lagi begitu. Ya, baik, selanjutnya untuk tabel yang ketiga ya. Nah, ini komunalitas. Nah, komunalitas ini menunjukkan bahwa nilai indikator yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Ya, variabel indikator itu dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai ekstraksinya di atas setengah. Yang ini ya. Nilai ekstraksinya. Jadi ini indikator-indikator ini semuanya di atas nilai 0,5 ya. Itu berarti indikator yang digunakan dalam penelitian ini mampu untuk menjelaskan faktor ya. Baik, untuk selanjutnya adalah output yang tabel yang keempat ya ini ya, berarti total varian explain. Tabel total varian explain. Nah, di dalam tabel total varian explain ini menunjukkan nilai masing-masing indikator yang dianalisis ya, nilai masing-masing indikator yang dianalisis. Ya, dalam perlatihan ini ada 11 indikator ya, 11 pertanyaan. Ya. Ya, berarti ada 11 komponen juga yang dianalisis. Nah, di dalam total varian explain ini ada 2 kolom yang kita baca, yaitu initial eigenvalues dan extraction sum of square loading. Ya. Nah, itu ada 2 itu. Nah, pada initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk ya. Menunjukkan faktor yang terbentuk ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini semua dijumlahkan itu sama dengan 11 ya. Ini dijumlahkan sama dengan 11. 11 itu menunjukkan kalau semua indikator-indikator itu mempunyai nilai sekian ya. Indikator 1, indikator 2, ya indikator 3 itu dengan sekian. Ini yang lain nilainya kecil-kecil. Ya. Kemudian kalau ini dijumlah itu 3,5 ini persentasenya adalah 32 kan, ini kan ke sini tuh. Kalau yang SW2 ini nilai sekian. Kalau ini kumulatifnya, ini ditambah ini ditambah ini sama dengan ini. Ya, jadi 3 ini saja, 3 variabel 3 indikator itu sudah menunjukkan kumulatif 81,376 ya. Nah, kita kembali ke penjelasan secara global dari tabel ini ya. Nah,
Kalau yang eigenvalues tadi menunjukkan faktor yang terbentuk ya. Apabila semua faktor dijumlahkan itu kan nilainya tadi 11 tadi ya. Nah, sedangkan yang ekstrak ini menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor ya yang dapat terbentuk. Ya, jadi nanti faktor yang terbentuk itu ada 3 faktor ya, dengan total nilai 81,76 sama dengan di sini ya. Jadi ada 3 yang terbentuk, yang lainnya ini kecil-kecil ini tidak bisa dikategorikan ya, karena tidak sesuai persyaratan, yaitu di atas nilai 1 ya. Ini di atas nilai 1, ini kan enggak, ini kan di bawah 1 semua. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita jelaskan dengan menggunakan penjelasan yang lain ya, bahwa nilai inisial eigenvalues itu, maka di sini ada 3 faktor yang terbentuk ya dari 11 indikator yang dianalisis ya, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor ya itu nilai eigenvalues-nya harus di atas 1 ya, harus di atas 1 ya. Nah, ini kalau kita lihat kan di atas 1 semua ya. Nah, kemudian itu yang dapat dijelaskan ya. Kemudian itu yang dapat dijelaskan dari total variance explain. Yang selanjutnya kita membaca nilai scree plot. Nah, ini kita lihat yang di atas angka 1 berapa. Ini kan cuma ada 3 faktor ya. Yang lainnya itu yang di bawah angka 1, yang 11 yang lain. Nah, oke ya. Nah, maka selanjutnya kita menjelaskan komponen metrik ya. Kita akan menjelaskan komponen metrik, di mana ini fungsinya adalah untuk memastikan ya, untuk memastikan apakah suatu indikator itu masuk dalam kelompok faktor mana ya, masuk dalam kelompok faktor mana. Maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi ya terbesar ya antara indikator dengan faktor yang terbentuk. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat ya, misalnya 0,773 min 0,436 0,268. Ini yang paling besar yang mana? Ya, tentu yang 0,773. Berada di faktor mana? Di faktor 1. Ya, berarti ini masuk kelompok faktor 1 ya. Yang ini juga begitu, masuk kelompok faktor 1 karena lebih besar. Ya, kelompok faktor 2 dan 3 kalah besar dengan yang di sini. Terus ya, berarti semua SW ini mengelompok di kelompok faktor 1 ya. Kalau HB ya, HB ini di sini 0,4, 0,7 min 0,03. Wah, berarti paling bagus yang di faktor 2. Nah, ini juga kita bandingkan ya, ini juga kalah. 0,55 juga kalah besar dengan 0,7. Berarti masuk di kelompok faktor 2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini juga di kelompok faktor 3. Nah, itu untuk tabel output yang bernama rotated component metric ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau ini yang 3 ekstrak ya, kalau ini yang 3 iterasi ya, kita menggunakannya sebentar ini menggunakannya yang di bawah ya, menggunakannya yang di bawah. Nah, kemudian yang tabel yang terakhir adalah komponen transformation metric ya, komponen transformation metric. Nah, di sini komponen transformation metric ini menunjukkan bahwa pada komponen 1 ya, ini 1 ya, nilai korelasinya sebesar 0,826, itu di atas setengah. Ya, pada komponen 2 ya, pada komponen 2 nilainya 0,867, dan pada komponen yang terakhir itu nilainya adalah 0,956
Apa yang bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa kalau nilainya di atas 0,5 berarti ketiga faktor yang terbentuk ini ya dapat disimpulkan layak ya untuk merangkum ke 11 indikator yang dianalisis. Nah, sudah selesai ya. Tinggal memakai variabel itu ke dalam analisis berikutnya, yaitu uji hipotesis dan dilengkapi dengan uji asumsi klasik ya. Demikian saudara-saudara semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.